Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Kami akan menjelaskan tentang integrasi Islam dan teknik lingkungan menjaga bumi sebagai amanah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, terutama nama saya Megan Nur Zikrillah, ada Alia Meilan Anggriani Suai, dan ada Uzlifa Janata. Kita hari ini akan membahas masalah lingkungan. Polusi merupakan proses masuknya polutan ke dalam lingkungan, baik itu air, udara, tanah, maupun lingkungan lainnya. Contoh dari polusi udara seperti emisi gas dari kendaraan bermotor maupun pabrik. Sedangkan populasi air, pembuangan limbah industri dan rumah tangga ke sungai. Sedangkan pada polusi tanah, contohnya seperti pembuangan sembarangan dan penggunaan pestisida berlebihan. Krisis air merupakan keadaan di mana ketersediaan air bersih yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti adanya kekeringan, kontaminasi air, keterbatasan infrastruktur. Selanjutnya, sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat dan tentunya sudah tidak dapat digunakan lagi, namun masih dapat didaur ulang. Selanjutnya, pada perubahan iklim. Perubahan iklim ini adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca iklim dalam periode waktu yang sangat panjang. Contohnya seperti adanya peningkatan suhu global. Rata-rata suhu bumi meningkat menyebabkan cuaca ekstrim seperti adanya gelombang panas. Dan itu ada selanjutnya pencairan es kutub, juga perubahan pola hujan. Selanjutnya kita akan membahas terkait pandangan Islam tentang lingkungan. Dalam hal ini, Islam meletakkan lingkungan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, dipelihara dan dimanfaatkan dengan bijak. Kita sebagai seorang muslim dan juga seorang manusia merupakan khalifah utusan Allah. Hal ini dimuat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, di mana kita bertugas untuk menjaga bumi, terutama lingkungan. Manusia, yakni kita harus menjaga lingkungan untuk senantiasa seimbang atau tetap senantiasa berada dalam kondisi mizan dan jauh dari perbuatan fasad, yakni kerusakan atau perbuatan-perbuatan yang mengundang kerusakan di bumi. Dalam ayat Al-Quran dan Al-Hadis, hal-hal tentang lingkungan juga tuh dijaga. Seperti yang ada dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Hal ini juga dimuat dalam hadis Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu kencing di air yang tergenang dan tidak mengalir, kemudian mandi di dalamnya. Hal ini menerapkan atau menekankan mengenai pentingnya menjaga lingkungan dalam segi seorang Muslim, Islam, dan juga pentingnya untuk menjaga kebersihan sebagai bagian dari lingkungan. Selanjutnya, tindakan Islam dalam teknik lingkungan. Dalam hal ini, kami kebetulan berasal dari jurusan yang sama, yakni teknik lingkungan. Oleh karena itu, ilmu sains yang ingin kami tekankan adalah yang berasal dari teknik lingkungan, di mana teknik lingkungan merupakan bidang ilmu, terapan yang berperan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup melalui penerapan berbagai solusi teknis. Hal ini dapat mencakup sistem penyediaan air minum, sistem penyediaan air limbah, pengelolaan pencemaran udara, sampah, analisis risiko lingkungan, bahkan pengembangan teknologi dalam basis bioteknologi. Dalam hal ini, sebagai seorang teknik lingkungan, pengelolaannya kita telah turut menjalankan tugas kita sebagai seorang khalifah di muka bumi. Misalnya dalam solusi teknik lingkungan pengelolaan air dengan contoh penerapan penghadiran IPAL domestik, sumur resapan maupun pengelolaan air, nilai ibadah dalam Islam yang dapat kita hadirkan melalui hal ini adalah menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan sumber air. Hal ini didukung melalui dalil hadis Bukhari dan Muslim yang telah saya sebutkan sebelumnya.
Kemudian ada contoh-contoh lainnya dari energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan teknologi ramah lingkungan yang dapat dilihat dalam PowerPoint ini. Baik, berikutnya adalah integrasi Islam dan profesi insinyur. Sebagai seorang teknik lingkungan, tentunya ke depannya kita akan menjadi seorang insinyur. Dan untuk itu, berdasarkan buku dari S. Fakhr Ahmad yang berjudul Islamic Environmental System Engineering, visual Islam dalam dunia teknik lingkungan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada etika profesi. Islam itu memang tidak secara eksplisit menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan, seperti bagaimana cara mengolah sampah, tidak tidak secara teknis. Namun Islam mengajarkan etika serta prinsip dalam bermuamalah. Contohnya adalah ketika dalam suatu proyek kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah etika yang sangat diterapkan dalam Islam kita sebagai seorang muslim. Kemudian ada investasi. Di dalam Islam juga terdapat pengelolaan keuangan seperti dari zakat, infak, kemudian kebijakan yang lainnya. Dan Islam mengarahkan keuangan itu untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Atau contohnya adalah uang-uang dari yang telah saya sebutkan itu untuk melakukan pengelolaan proyek lingkungan, pengelolaan air bersih, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada maqasid syariah. Maqasid syariah ini merupakan tujuan utama syariat Islam yang berfokus pada perlindungan dan kemaslahatan manusia melalui 5 prinsip utama. Yang pertama ada hifzul ad-din atau menjaga agama, di mana seorang teknik lingkungan itu harus menjaga prinsip-prinsip tadi, seperti etika, profesi dalam teknik lingkungan berdasarkan Islam. Kemudian ada hifzu an-nafsi atau menjaga jiwa. Sebagai seorang teknik lingkungan, eh, profesi kedepannya kita akan berperan dalam memastikan lingkungan sekitar kita itu bersih, udara kita sehat, dan pengelolaan yang baik. Kemudian ada hifzul al-akal atau menjaga akal. Lingkungan yang bersih dan sehat itu mendukung perkembangan intelektual manusia. Jadi polusi dan limbah berbahaya dapat merusak kesehatan, sehingga kita harus menciptakan suatu lingkungan itu. Lingkungan yang baik, oke. Baik, selanjutnya keturunan atau hifzu an-nasl. Menjaga keturunan di dalam konteks teknik lingkungan adalah kita menjaga kelangsungan hidup atau menjaga kelestarian air atau menjaga lingkungan yang sehingga dia layak huni. Oke, kemudian yang terakhir adalah hifzul almal. Seperti yang telah saya jelaskan di bagian distribusi kekayaan, zakat, infak, dan lain sebagainya untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah contoh integrasi yang telah diterapkan dan telah terbentuk. Salah satunya adalah proyek daur ulang air wudhu yang ada di Universitas Tun Hussein on Malaysia dan salah satu buku engineering teknik atau etika dari teknik lingkungan secara Islami. Sekian presentasi dari kelompok 13. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata.